Ambang batas presidensial, biang keladi oligarki. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, AA Lanyala Mataliti mengatakan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold menjadi biang keladi munculnya oligarki di Indonesia. Lanyala mengingatkan Indonesia lahir bersatunya elemen civil society, mulai dari kalangan kerajaan dan kesultanan, kaum cendekiawan, kaum pergerakan, hingga ulama dan tokoh agama. Menurut Lanyala, sistem presidensial Indonesia sangat khas karena demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, alias demokrasi perwakilan. Sehingga menurut Lanyala, seharusnya menempatkan musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan hingga kedaulatan rakyat seharusnya berada di lambang MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara di mana presiden mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat melalui perwakilannya. Itulah sebenarnya DNA asli Indonesia, kata Lanyala. Tapi, kemudian semuanya berubah ketika amandemen dilakukan di tahun 1999 hingga 2002 silam. Kita menganut sistem presidensial murni yang diterapkan di Barat. Semua dipilih rakyat langsung, mulai dari bupati atau wali kota, gubernur, presiden, anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI. Kata Lanyala, dampak amandemen konstitusi juga menjadikan partai politik sebagai satu-satunya saluran untuk mengusung calon presiden yang disajikan kepada rakyat untuk dipilih. Amandemen konstitusi ini pun melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur soal ambang batas calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold. Ambang batas capres merupakan syarat pasangan calon pilpres di mana pasangan calon harus diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Menurut Lanyala, UU Pemilu semakin mengecilkan saluran bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Padahal, ambang batas pencalonan tidak pernah ada di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Yang ada di pasal 6A ayat 3 dan 4 adalah ambang batas keterpilihan. Jadi, yang benar adalah penerapan ambang batas keterpilihan, bukan pencalonan. Secara tegas, Lanyala mengatakan bahwa ambang batas pencalonan atau presidensial threshold yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Pemilu banyak disebut sebagai pintu masuk oligarki partai yang bersimbiosis dengan oligarki bermodal. Karena pada hakikatnya, oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan yang dibiarkan berlangsung terus-menerus dan semakin menggurita. Disebutkan Lanyala, kelompok oligarki pemodal hanya berpikir untuk mempertahankan konsentrasi kekayaan. Mereka anggap tidak peduli dengan siapa saja yang memimpin, sebab siapapun yang bisa menjalani konsentrasi kekayaan buat mereka, maka itulah yang akan mereka dukung. Menurut Lanyala, ada 4 kemungkinan atau analisa mengapa banyak pihak mengaitkan antara oligarki dengan UU Pemilu yang memasang ambang batas pencalonan. Kemungkinan pertama, mempermudah jalan untuk menguasai negara, sehingga negara bisa digerakkan untuk menjamin dan mempertahankan kekayaannya. Konsepnya adalah beli jasa pengamanan, tidak mengganggu bisnis, dan akumulasi kekayaan. Kemungkinan kedua adalah untuk menguasai negara secara keseluruhan. Dengan begitu, kata Lanyala, negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaan. Negara disebut malah berubah menjadi pelayan bagi kaum oligarki. Kemungkinan ketiga adalah mutualisme, karena kaum oligarki membutuhkan kesinambungan. Karena perubahan rezim sangat mungkin mengubah arah penegakan hukum, maka harus dipastikan bahwa rezim yang lama harus tetap bertahan atau sekurang-kurangnya ada jaminan keamanan bagi rezim baru terhadapnya. Kemungkinan keempat menurut Lanyala adalah akumulasi semuanya. Untuk itu, aturan ambang batas pencalonan dinilai harus dikaji ulang demi kebaikan bangsa Indonesia.